Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel Emang Kaimana. Hari ini podcast saya berjumpa dengan salah satu narasumber di bidang hip hop dance. Oke, saudara Tuan bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan. Oke, saya punya nama ini, nama asli. Itu ada di Alkitab. Oh, gitu. Itu nama kota Trabai, bos. Oh, iya. Kota itu kota paling nakal sekali. Makanya apa mulai sebut? Oh, jadi sebut nama-nama yang ganteng kan, ya? Sebenarnya ganteng aja. Saya biasa dong panggilan Darsi Papeda. Dari si Papeda. Oke, baik. Kira-kira kau terinspirasi dari apa sampai bisa ada tambah papedanya di belakang itu? Oke, baik. Jadi Papeda tuh dulu sekali. Saya ada fans penari satu, dia tuh legend. Kalau Legend. menurut saya. Di Papua? Legend hip hop. Dance, khususnya Dance di Papua. Dia nama tuh Kakak Bugi. Sedap, Kakak Bugi Papeda. Bagi Papeda. Oh, di Sorong berarti. Sorong. Oh. Jadi respect ya, respect sama beliau. Hormat sekali. Baik. Mungkin saya mau bertanya nih, selama kau punya gelar di dunia hip hop, khususnya di bidang dancer, gelar-gelar apa saja pernah kau raih dari tahun berapa? Awal mulai kau kenal hip hop dari tahun berapa? Mungkin kau bisa ceritakan sedikit dulu. Baik. Oke, baik. Saya kenal hip hop, khususnya dance Siap. Itu pertama kali tuh saya kelas, kalau tidak salah kelas 4, kalau tidak kelas 5 SD. 5 SD. So, itu terinspirasi dari siapa dulu? Itu dulu. Artinya mungkin pada saat zaman-zaman itu mungkin kau pernah lihat legend-legend siapa yang pernah mungkin menari sehingga kau bisa termotivasi bahwa saya juga harus seperti dia begitu. Kalau legend itu waktu itu saya nonton ini dulu video Tupet. Oh, tupet. Ya. Dong EGP EGP kan, waktu itu dulu bilang EGP kan, dulu biasa ada dulu bilang baku bayar kan, lagu tuh ala canggung ala kan, canggung remix. Itu kan dulu bos band juga di situ juga. Kan? Oh, dulu saya juga begitu ya. Oh iya, lupa lagi ya. Habis sekarang bukan anak hip hop lagi. Anak ini Oke, konten kan. berarti itu dari sejak tahun berapa itu? 2005. 2005. Iya, saya lulus SD 2007, berarti 2006 ya, 2006 mulai. Oh, dari situ yang bikin kau termotivasi sehingga kau juga harus bisa terlibat di dunia dancer ya. Iya. Baik, terus selama mulai terlibat, kau dibimbing oleh siapa? Mulai awal mula kau punya keinginan untuk jadi seorang penari dancer, itu awal mulanya kau pernah berguru di siapa? Begitu. Oh, baik. Kalau pertama mungkin pertama sekali itu masih SD tuh masih otodidak. Masih otodidak ya? Masih sendiri. Tapi pas SMP waktu dulu ada pernah minta orang kasih belajar. Masih belajar. Tapi dong bilang mungkin waktu dong bilang don itu sudah jago kan, jadi dong macam pamalas. Oh, betul. Pamalas kasih belajar. Waktu kan masih sembunyi kan. Pamalas nanti orang tahu dong gerakan gini. Oh, Nanti sampai SMA waktu terasa lah saya Bung juga sebenarnya. Oh, Waktu iya, kita betul. Dengan Event Slow. lomba dengan Event Slow di SMA 1 kan. Iya, betul. Ya waktu sempat terdapat juara juga. Juara satu. Oh, juara 1. Berarti setelah itu setelah langsung abang sebelah nih baju merah nih dia yang kasih latih waktu Kasih- itu. Kasih latih. bagi ilmu ke kita orang sampai sekarang ini. Siap. Berarti setelah waktu itu pas selesai SMA langsung punya keinginan kuliah tapi di bidang tari ya, bidang tari. Karena memang mungkin Tari. terbawa daripada mungkin pada saat zaman kau punya keinginan harus jadi seorang dancer, maka itu menjadi catatan besar bahwa kau harus kuliah atau ambil itu basic penari ya. Baik, terus pengalaman apa saja pada saat kau kuliah itu mungkin pernah ada ikut kompetisi-kompetisi di Jawa sana? Waktu pernah battle dance, pernah cuma terdapat juara. Waktu itu masih tes kan. Masih tes. Tapi setidaknya ada punya pengalaman, Pengalaman. Dan Terus bersaing di sana tuh sangat sulit juga. Jago-jago banyak. jago banyak. Luar biasa. Terus setelah itu juga ada sempat
bergabung dengan kakak Bugi dorang. Bogil Papeda dong. Bugi Papeda. Luar biasa. Dong punya nama komunitas juga ya lumayan besar. Lumayan Noken besar. Lab di Noken Lab. Noken Lab di Jakarta. Oke, Itu baik. setelah itu sempat ikut kakak dorang dengan waktu itu Menteri Perikanan masih Ibu Susi. Ibu Susi. Ikut pergi ya menari keluar kota sih. Tuh, tuh, tuh. Baik, baik. Oke, yang berikut lagi, pernah tidak kau udah punya pengalaman ketika tampil di luar Kaimana, tapi mewakili Kabupaten Kaimana, pernah ada gelar-gelar apa yang kau pernah raih di luar Kabupaten Kaimana? Itu pernah satu kali, cuma itu terus sampai dapat juara, yang penting ikut. Yang penting Waktu itu ikut. pas di Global TV. Di Global TV ya? WeChat itu 2013 pas pertama sampai Jakarta. Itu mewakili Kabupaten Kaimana. Kaimana. Luar biasa. Tapi itu dengan niat pribadi tuh ya, dengan niat pribadi, pribadi, tanpa tidak ada dukungan apapun. Terhadap dukungan apa-apa. Ya memang punya rasa cinta untuk kabupaten ini, jadi apapun kondisinya tetap mencoba untuk mau bersaing dengan orang-orang yang hebat di luar sana. Luar biasa. Baik, yang berikut ini kau punya tanggapan tentang hip hop khususnya di bidang dancer ini untuk Kabupaten Kaimana. Kau melihat hip hop dancer di Kabupaten Kaimana ini seperti apa? Apakah sudah memang tenggelam dan sama sekali tidak ada atau seperti apa? Itu harus kayaknya hilang sudah. Hilang sudah ya? Hilang. Sama sekali tidak ada. Sutra ada. Kegiatan juga tidak ada, sutra sama macam dulu-dulu lagi. Dulu kan kegiatan dancer ini paling banyak sekarang. Betul, betul. Kegiatan dance Terus kau paling pandangan ketika melihat hal-hal ini tidak ada di kabupaten ini, kira-kira ada dampak buruk yang pastinya ya, pasti ada dampak buruk untuk generasi pemuda ini. Banyak. Dari situ kegiatan macam tidak ada kan sekarang, macam lihat anak-anak muda sekarang sutra ada kegiatan, dong bikin berapan pasti duduk sambil jalan, duduk minum. Itu Ketika miras pasti dampaknya pencuri, pukul orang, bunuh orang kan yang terjadi di. Padahal sebenarnya dong bakat itu juga ada, bakat nari. Gitu. Dan dong tuh ingin sekali untuk menari. Hanya memang tidak ada ruang, tidak ada ruang dari pemerintah. Baik, kira-kira ada harapan-harapan apa untuk pemerintah daerah mungkin ke depan kalau bisa ada ruang-ruang ini dikembangkan lagi, sehingga seperti yang tadi kau sudah sampaikan bahwa ketika ada ruang ini kan pemerintah turut membantu untuk mengembangkan talenta-talenta anak-anak muda ini, khusus kalau kita bicara di bidang hip hop ini. Artinya kalau ada perhatian, kita bicara di sisi angka miras dan lain sebagainya itu kan mungkin bisa berkurang. Yang penting dalam 1 tahun itu pemerintah lakukan kompetisi mungkin 3 kali, awal tahun, pertengahan dengan akhir, sehingga itu menjadi motivasi untuk teman-teman terus berlatih toh. Tapi kalau tidak ada ruang seperti ini ya memang sangat sayang sekali toh. Anak-anak mau bikin apa lagi ya, pasti ujungnya sudah miras. Duduk mabuk. Jadi minum sudah, orang lewat mangare muka-muka kasar tahu tuh di kayak mana seperti itu. Kau lewat biar baku kenal atau muka-muka kasar, weh kenapa gimana ya kayak begitu. Kita jalan Polres. Baik, mungkin tanggapan yang terakhir untuk pemerintah ke depan ini seperti apa? Baik. Mungkin lebih banyak buka ruang untuk teman-teman di Kaimanan, Khususnya di hip hop, rap maupun dancer. rap, dancer, semua. Dan lebih bagus itu pemerintah di sini dong harus datangkan penari dari luar untuk buat workshop di Kaimana sini. Betul, betul, itu Supaya penting lebih sekali, itu penting. Motivasi ada-ada dong di sini. Betul. Ya mungkin Mira samping jalan tuh. Betul, sepakat. Supaya dong bisa ada punya kemauan gitu untuk ikut barang ini. Apalagi misalnya macam nomor datang misalnya dari luar, orang-orang terkenal macam misalnya kakak Bugi dong, Papeda, terus kakak Bugi punya adik kakak Douglas dong, Pace Jeko, ya, Jeko Siompo, yang legend orang, senioritas itu. Tetap saja adik-adik non sini tetap dong mau. Dan selain itu pemerintah juga harus buat kegiatan. Betul. Jangan cuma macam non datang selesai itu pergi terhadap kegiatan kan sama saja. Selesai. Mungkin pemerintah harapan itu pemerintah lebih banyak buka ruang buat kegiatan banyak. Betul. Selain hip hop, menari hip hop, mungkin menari tradisional juga. Tarian daerah dan lain sebagainya. Tradisional juga harus ada lagi. Betul. Supaya ada dunia berkeliaran pergi miras. Aduh. Oke. Pesan-pesan terakhir untuk anak-anak hip hop khususnya di bidang dancer ini apa? Kau punya pesan-pesan terakhir seperti apa yang mungkin belum pernah terlibat di dalam dancer, mungkin ada ajakan-ajakan yang
bisa menarik perhatian mereka untuk mungkin ayo kita berlatih begitu. Baik. Ya mungkin kalau mau ajak dorang kayaknya susah. Karena tidak ada ruang. Tidak ada ruang. Itu faktor kendalanya di situ tadi. Jadi kayaknya untuk mau ajak donyo tidak bisa. Itu mau ajak dan dasar apa nih? Iya, itu terada dasar. Gitu. Percuma ya ajak don datang latihan tapi terada kegiatan kan sama Tapi saja. kan begini, motivasinya begini. Saya sepakat dengan podcast yang kemarin saya undang Tito mewakili Solid Street Evolution itu. Ada satu kalimat yang bikin saya sepakat dengan dia itu, dia sampaikan begini. Kalau kita pribadi itu khusus dong punya komunitas, dia sampaikan begini. Pemerintah mau lihat dan tidaknya, intinya kita buat dulu supaya kesan ada feedback dari orang-orang yang mungkin melihat kita punya karya-karya baik ketika kita posting di YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Saya sepakat. Jadi mungkin yang menjadi harapan kau juga harus sampaikan seperti itu. Ada ruang dan tidaknya dari pemerintah, kita lakukan dulu sehingga menjadi contoh untuk pemerintah dulu. Dan wajib hukumnya ketika kita melakukan itu sudah sepantas-pantasnya harus pemerintah melihat hal itu. Karena kalau ketika pemerintah menganggap hip hop itu sepele, maka jangan salahkan anak-anak muda di Kabupaten Kaimana ketika orang mencuri, membunuh dan melakukan hal-hal yang bersifat negatif, ya karena tidak ada ruang. Iya betul. Jadi mungkin seperti itu. Baik. Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir mungkin itu. Iya. Cek mic. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi hari ini podcast Emang Kaimana kita berbicara di bidang dancer. Ini salah satu pelaku-pelaku yang memang punya talenta dan ya punya nama-nama juga. Pernah ikut kompetisi di beberapa kabupaten dari Fak-Fak maupun Sorong, mewakili Kabupaten Kaimana dengan niat pribadi, tetapi tidak ada dukungan apapun. Tapi ya laki-laki punya niat baik untuk negeri ini, makanya dia lakukan itu. Jadi semoga ke depan ada ruang pemerintah buat wadah yang baik untuk hip hop Kaimana lebih berkembang. Oke, next time. Oh, yang di Sorong itu waktu itu sempat terjadi. Oh terjadi, oh ya betul. Festival hip hop waktu itu kan non demo tuh. Oh iya betul Demo betul. itu tentang rasis itu. Berarti di Fak-Fak, Kayak terjadi. Berarti di Fak-Fak tahun 2018 itu dapat juara 1 kalau tidak salah. Iya juara. Yang di Festival Eden. Oh iya juara 1 betul. Juara 1. Setidaknya membanggakan orang Kaimana juga secara tidak langsung toh. Oke, teman-teman, terima kasih. Next time, next podcast kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. See you next time.